Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Pelata, jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konservasi sumber daya alam non hayati. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, konservasi sumber daya alam non hayati terdapat beberapa ruang lingkup. Yang pertama, minyak dan gas. Minyak dan gas adalah campuran senyawa hidrokarbon yang tersusun dari sebagian besar karbon dan hidrogen dengan jumlah kecil belerang nitrogen dan unsur-unsur lainnya. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil. Batu bara merupakan bahan galian yang strategis dan salah satu bahan baku energi nasional yang mempunyai peran yang besar dalam pembangunan nasional. Dan yang ketiga, mineral. Mineral adalah unsur atau senyawa anorganik yang terjadi secara alami dengan struktur internal karakteristik ditentukan oleh susunan atom-atom. Mineral adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat barang-barang mulai dari bola lampu sampai bahan baja. Dan sumber daya alam non hayati lebih sering dipahami sebagai renewable resources atau sering disampaikan sebagai bahan-bahan tambang yang ada di dalam bumi. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus itu akan habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dalam waktu yang pendek, butuh waktu ratusan bahkan jutaan tahun untuk membentuk kembali. Adapun konservasi dari sisi ekonomi. Sudut pandang dari sisi ekonomi memandang konservasi penting dilakukan karena unsur-unsur sumber daya ini memiliki nilai ekonomis. Misalnya, konservasi tanah penting dilakukan karena tanah merupakan tempat berbagai kegiatan ekonomi, yaitu sebagai tempat tinggal, usaha pertanian, kawasan industri, area rekreasi, dan jalan untuk transportasi, sehingga fungsi dan statusnya perlu terjamin secara berkelanjutan. Konservasi dari sisi ekologi. Dilihat dari sisi ekologi, konservasi penting dilakukan agar fungsi unsur-unsur sumber daya ini tetap optimal. Misalnya, konservasi tanah penting dilakukan karena bila tanah yang tadinya subur dan produktif sebagai lahan pertanian berubah menjadi tidak subur dan tidak produktif lagi, maka fungsi pentingnya sebagai sumber daya yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup organisme akan terganggu. Konservasi tanah penting dilakukan agar tetap berfungsi optimal. Selanjutnya, konservasi dari sisi sosial. Konservasi dapat dilakukan karena alasan sosial. Misalnya, berdasarkan alasan sosial, konservasi tanah penting dilakukan karena tanah berkaitan erat dengan perilaku sosial manusia. Masyarakat yang hidup di tanah yang subur mempunyai kehidupan sosial berbeda dengan masyarakat yang hidup di tanah yang gersang. Hal tersebut merupakan contoh bahwa konservasi tanah penting dilakukan untuk memelihara kelestarian fungsi dan manfaat sosial bagi kehidupan manusia. Adapun manfaat sumber daya non hayati. Yang pertama, hutan. Hutan dapat menghasilkan kayu dan rotan yang dapat digunakan untuk industri kayu lapis dan mebel atau peralatan rumah tangga. Penghasil oksigen yang menjaga lingkungan supaya tetap menjadi nyaman ditinggali manusia. Dapat digunakan sebagai tempat wisata berburu atau berkemah.